orang tua adalah rumah pertama, tempat doa-doa sederhana dulu dilangitkan, tempat kita pulang, bahkan saat dunia terasa berat. Waktu berlalu, rumah itu menua. Suaranya tak lagi sekuat dulu. Bahkan ada yang lebih dulu berpulang, meninggalkan rindu yang kita simpan dalam diam. Inilah ortuku surgaku, sebuah perjalanan pulang hati, belajar berbakti dengan cara yang Allah cintai. Karena ridho Allah, seringkali Allah titipkan di ridho orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jackson, ayah bunda, bang kakak, sahabat semua yang sudah hadir. Alhamdulillah ada 53 partisipan yang sudah hadir di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Boleh direspon apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar dengan jelas, Pak. Cakep kak, Masya Allah. Nah ini harus dikasih pantun kayaknya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Aditya Muhammad Ramdan bisa membersamai program Ortuku Surgaku. Selamat pagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang Allah muliakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi yang masih hening ini, memilih hadir bukan hanya dengan tubuh tapi juga dengan hati. Boleh tahu yang hadir hari ini alhamdulillah ada 63 orang. Dari mana aja ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang sudah hadir? Dari Jogja hadir, Masya Allah, Kak Febrianti, Masya Allah. Sumsel, Alhamdulillah. Ayah bunda, abang kakak yang sudah hadir ya, di ruang Zoom ini boleh ya, biar kita lebih mudah untuk saling mengenal satu sama lain ya. Pakai namanya ya, di rename, namanya siapa, asalnya dari mana ya. Misalkan Adit Bandung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Masya Allah hadir ya dari Cianjur, dari Gunung Putri Bogor, Banten, Kota Serang, Tangerang. Tangerang hadirun, Masya Allah. Solo, Manado, Masya Allah. Alhamdulillah banyak ya yang sudah hadir. Dan sebelum kita masuk pada sesi inti kajian Ortoku Surgaku, tentu masih ada peluang amal soleh untuk ayah bunda abang kakak yang sudah hadir, yang sudah mendapatkan link Zoom pada pagi hari ini. Boleh di-share ke keluarganya, sahabatnya, bestinya, ya, tetangganya, ya, di-share melalui
WhatsApp ya, boleh di Japri, boleh di grup, biar banyak lagi yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini dan insya Allah jadi jalan kebaikan dan tentunya amal soleh untuk kita semua di pagi hari ini. Bunda, abang kakak, sahabat semua, yang hadir hari ini ada yang baru pertama bergabung? Yang baru pertama bergabung di program Ortuku Surgaku ada? Kalau ada boleh langsung di absen ya di kolom chat. Aku Kak, Masya Allah Kak Ana, ada Kak Nilam, Masya Allah, ada Kak Febrianti ya, baru pertama. Alhamdulillah hari ini kita masuk di episode ke-8. Insya Allah akan dibersamai oleh guru-guru ya, yang ilmunya tentu akan memberikan jalan kebaikan untuk kita semua, khususnya dalam bakti kita terhadap orang tua. Sebelum masuk pada sesi ini kajian, ada tayangan video yang akan disampaikan berkaitan dengan program Ortuku Surgaku yang insya Allah sedang membangun kawasan dakwah khususnya Pondok Tahfiz Trainer. Baik, kita sama-sama saksikan dan simak tayangan video berikut. Sudah sejak lama, tepatnya tahun 2000 atau 26 tahun yang lalu, saya dan sahabat memimpikan satu hal, membangun sebuah pesantren anak muda yang saya tungguin, yang saya tinggal di situ. Saya hidup bersama dengan para santri. Bukan sekedar tempat menghafal Al-Quran, tetapi tempat mentadaburi ayat-ayatnya, menghidupkan dalam akhlak keseharian, dan menumbuhkannya dalam kasih sayang kepada sesama, kepada alam, dan kepada Allah, serta Rasul-Nya. Kita ingin mempersiapkan generasi yang kuat, yang tangguh menghadapi zaman yang berubah begitu cepat luar biasa seperti saat ini, yang menyuburkan dan mengalirkan kebaikan dengan hati yang penuh cinta. Cinta pada manusia, cinta pada alam, dan pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bertahun-tahun kami telah menyelenggarakan program pesantren ini dengan meminjam tempat, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, berpindah dari satu kota ke kota lain, berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain. Dari perjalanan ini kami belajar, mimpi besar itu wajib ditungguin dan tidak bisa dijalankan sendirian. Kami ingin mengokohkan dan membesarkannya dengan lebih terarah dan profesional bersama Anda. Saya nggak mau sendirian lagi. Menghadirkan sebuah harapan. Dari sinilah tongkat estafet itu berpindah. Dari kita kepada mereka. Para anak muda yang sedang ditempa menjadi pejuang kehidupan. Para santri Tahfizpreneur di kampung ekopreneur. Para pemuda pembangun peradaban. Namun saat ini mereka belum sepenuhnya belajar di ruang kelas yang utuh. Mereka menunggu asrama dan ruang belajar mereka dibangun, yang dibangun dari harta wakaf, agar mereka tak lagi berpindah-pindah tempat. Dari para dermawan yang menitipkan cinta dan baktinya kepada Tahfizpreneur. Tahun ini kami berharap mereka benar-benar merasakan menjalani pendidikan sebagai santri pesantren biiznillah. Saat Anda berwakaf, Anda sedang menyiapkan generasi. Bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang Allah titipkan melalui tangan kita bersama. Ayo kita siapkan para pejuang-pejuang yang hafal, paham Al-Quran, dan mereka juga peduli dengan nasib negeri ini. Mari kita bangun bersama. Baik, Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak tayangan video di mana Ortuku Surgaku saat ini yang bekerja sama antara tabungansurga.com dan Kampung Ekopreneur sedang berupaya untuk
membangun pesantren Tajfidz Planner yang insya Allah ini semua menjadi ladang pahala untuk kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk pada sesi inti kajian Ortuku Surgaku, izin mengajak ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada. Boleh, ayo kita awali kegiatan hari ini dengan sedekah terbaik ya. Di waktu terbaik, ya, di hari terbaik, insya Allah di Jumat yang penuh berkah ini, kita salurkan infak terbaik melalui program pembangunan pesantren tahfidz di Kampung Ekopreneur. Insya Allah setiap infak, sedekah, ya, wakaf yang diberikan menjadi amal jariah untuk kita semua dan insya Allah bertambah-tambah kebaikan dan pahalanya karena kita hari ini berada di hari Jumat di bulan Syaban yang insya Allah penuh keberkahan. Saya berikan waktu untuk ayah bunda, abang kakak yang mau menyalurkan infak terbaiknya. Boleh bisa di-QRIS ya. Sudah muncul di layar, dibuka m-bankingnya, langsung disalurkan infak terbaiknya. Ataupun melalui nomor rekening 73388452248 atas nama Pesantren Tahfidz Planner. Dan ayah bunda abang kakak yang mau ya didokumentasikan ya, dipoto terlebih dahulu untuk nanti disalurkan infak terbaiknya di waktu-waktu terbaik, kami persilahkan. Alhamdulillah, ayah, bunda, abang, kakak, sahabat semua. Hari ini kita kembali hadir di program Ortuku Surgaku. Sebuah perjalanan pulang hati bagi kita yang sudah dewasa. Di ruang ini kita tidak dituntut menjadi anak yang sempurna, tapi kita hanya diajak untuk jujur, sadar, dan siap untuk bertumbuh. Dan sebelum kita masuk pada sesi inti kajian, izin mengingatkan, mari kita siapkan niat terbaik hadir di sini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, hadir di sini untuk menempuh jalan menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan bagi yang dirasa kondusif, memungkinkan untuk open cam sebagai bentuk syukur hadirnya kita di sini dan sebagai adab kita terhadap ilmu, terhadap pemateri, boleh open cam, dibuka kameranya biar lebih nampak lagi kehadirannya dan tentunya dipastikan untuk menjaga auratnya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu jalur-jalur berbakti, mendesain habit dan mindset untuk total berbakti 100% kepada orang tua. Insya Allah akan dibersamai oleh pembicara tamu yang istimewa, yaitu Pak Jamil Azaini atau yang akrab disapa Babeh Jamil. Beliau merupakan motivator nasional, ya, penulis buku, mentor, inspirator sukses mulia yang insya Allah akan membersamai kita semua. Dan untuk menemani perjalanan ini, kita akan dibersamai oleh pembicara tuan rumah Ortuku Surgaku. Beliau merupakan motivator, penulis buku, dan trainer yang sudah memberikan banyak ilmunya ke perusahaan-perusahaan multinasional. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Aris Ahmad Jaya yang insya Allah akan membantu alur kajian dan dialog pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah diberkahi, insya Allah dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah sehat dan bahagia Ustadz ya. Amin insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz, saya dari Bandung, Masya Allah, dari subuh sudah disambut dengan hujan. Insya Allah menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Mungkin juga Ustadz di tempatnya ataupun rekan-rekan sahabat semua yang hadir hari ini juga merasakan keberkahan di mana Allah hadirkan hujan. Semoga kita bisa memaksimalkan dengan memperbanyak doa dan insya Allah belajar pada pagi hari ini. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair Mas Adit.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, berkailah pertemuan ini, panjangkan umur, mudahkan rizki, berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang hadir di Zoom ini. Jadikanlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menjawab salam saya, Engkau muliakan, Engkau mudahkan, dan Engkau undang segera ke Makkah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Ayah bunda, Kang Teteh yang dimuliakan oleh Allah. Hari demi hari, banyak orang yang mengalami penyesalan dikarenakan waktu tidak bisa dibeli. Terkadang sebanyak apapun uang yang kita punya, tidak bisa mengembalikan waktu. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk sekedar menyapa, apalagi bersilaturahim kepada orang tua tercinta. Berapa banyak orang yang dekat namun sedemikian terasa jauh, karena mereka melihat ada hal-hal yang lebih penting daripada orang tua. Betapa banyak orang-orang yang hari ini menangis dengan memeluk makam orang tua tercinta, batu nisan bertuliskan sebuah nama. Dikarenakan terjadinya penyesalan yang luar biasa, mereka terkadang baru merasa kehilangan manakala mereka tiada. Sahabatku, jalur-jalur berbakti. Bagaimana kita membuat sebuah mindset, pola-pola, 100% berbakti pada orang tua. Orang tua adalah sebuah jalan, bukan beban. Kita tidak menuntut orang tua kita untuk sempurna. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Babe Jamil di pertemuan pertama dulu, ada hal-hal yang terkadang kita tidak bisa atur. Salah satunya adalah kita dilahirkan oleh siapa. Bagaimana sikap dan pola orang tua terhadap kita. Namun kita mampu mengatur bagaimana respon yang kita lakukan. Bagaimana sebagai seorang anak kita mampu menjadikan kebahagiaan bagi orang tua. Sahabatku, ayah bunda, akang teteh yang dimuliakan oleh Allah. Tentu kita perlu belajar tentang jalur-jalur berbakti 100% kepada orang tua. Kita memiliki mindset yang luar biasa yang menjadikan tidak ada penyesalan ataupun minimalnya mengurangi penyesalan ketika kita memandikan yang terakhir kali orang yang kita cintai, mensolatkannya, dan bahkan kita bisa jadi yang menangkap ataupun memeluknya terakhir kali sebelum mereka dikuburkan dan tidak akan bisa ketemu lagi. Hari ini adalah hari di mana kita semestinya memahami orang tua yang kita cintai kadang-kadang tidak pernah meminta. Namun mereka pun tidak menolak kita ketika kita memberi. Orang tua yang kita cintai terkadang tidak berbicara. Namun mereka pun bahagia manakala kita berbicara dan bersilaturahim. Terkadang orang tua tidak mau membebani kita. Namun semestinya sebagai anak yang berbakti kita paham dan tidak merasa terlalu terbebani. Karena pada dasarnya satu kata kunci yang perlu kita pahami. Mereka tidak selamanya ada. Padahal doa-doa yang diucapkan oleh orang tua kita, oleh ayah bunda kita, adalah doa yang membuka langit. Doa yang langsung terkonek dengan Allah Azza wa Jalla. Namun, kadang-kadang banyak anak yang justru menyakiti hati orang tuanya. Kadang-kadang banyak anak yang mengkhawatirkan dan dikhawatirkan oleh orang tuanya. Kalau mengkhawatirkan mungkin bagus, tapi kalau selalu dikhawatirkan itu yang kurang bagus. Karenanya hari ini kita belajar bersama dengan sosok yang sangat menginspirasi. Sosok yang sedemikian banyak cerita tentang bagaimana keterhubungan beliau dengan orang tua tercinta. Banyak hal yang bisa kita gali dari perjalanan beliau. Bagaimana jalur-jalur yang luar biasa, jalur-jalur berbakti, jalur-jalur langit yang telah dipraktekkan oleh beliau. Babe Jamil Az-Zaini
terlahir dari keluarga biasa, bahkan di sebuah pelosok, di mana beliau benar-benar merasakan bagaimana orang tua sedemikian luar biasa memberi, orang tua menginspirasi. Namun di balik itu semua tentu banyak cerita dan kisah yang kita tidak tahu. Bagaimana ketika beliau bahkan pernah ketika wisuda, beliau mungkin tidak punya foto dengan orang tua. Kenapa? Why? Itu juga menjadi bagian dari cerita. Bagaimana ketika beliau sedemikian luar biasa mendapatkan insight dan inspirasi dari ayah dan ibunda tercinta. Seorang Babe Jamil Azaini, inspirator sukses mulia yang telah menginspirasi jutaan manusia di Indonesia. Menelurkan ribuan trainer-trainer profesional, trainer-trainer terbaik. Jadi kalau Anda menemukan ada trainer yang muncul di Indonesia, sebagian besar adalah sentuhan dari Babe Jamil Azaini. Ada akademi training di sana. Dan yang luar biasa adalah beliau bukan sekedar berbicara, tapi mengungkapkan apa yang telah terjadi dan telah terasa. Beliau bukan sekedar menulis, tapi menjalankan apa-apa yang beliau telah tulis. Dan Kampung Ekopreneur adalah bagian dari sentuhan dari seorang Babe Jamil Azaini. Mengumpulkan pemuda-pemuda hebat, menjadi Sulaiman-Sulaiman modern. Dan karena hari ini, tentu kita ingin mendapatkan inspirasi dari beliau. Bagaimana keterhubungan beliau dengan orang tua. Bagaimana menjadikan beliau sosok yang luar biasa di dalam kekurangan. Artinya dari sisi finansial kurang, orang tua juga dalam kondisi yang kurang mampu, kok bisa melahirkan sosok Jamil Azaini. Mari kita sapa sosok yang luar biasa yang insya Allah pagi hari ini membersamai kita. Dan kita bersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Jamil Azaini. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mas Gimana Aris. kabarnya Babe? Pagi ini. Alhamdulillah masih jet lag dikit baru pulang dari Labuan Bajo. Wah, Masya Allah. Babe Jamil Azaini ini senantiasa bergerak ya. Babe Jamil, pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana jalur-jalur berbakti. Dan ini sangat connect dengan kehidupan Babe Jamil Azaini. Dan gimana Babe Jamil untuk melihat kondisi kekinian anak-anak Gen Z terutama ya, dan juga yang hadir di sini juga banyak yang milenial juga terkait bagaimana keterhubungan dengan orang tua, bagaimana membuat jalur-jalur berbakti, memiliki mindset 100% orang tua adalah luar biasa. Nah, pagi hari ini insya Allah sahabat yang hadir di sini sudah ada 139 yang hadir ingin mendapatkan inspirasi, motivasi, ataupun sesuatu yang luar biasa dari Babe Jamil Azaini. Kepada Babe Jamil Azaini, kami persilahkan. Silakan Babe. Ya, makasih Mas Aris. Mungkin pagi hari ini kita tidak membahas orang tua kandung saja ya Mas Aris ya. Ya. Karena apa namanya eh, banyak juga yang bertanya bagaimana ya sikap kita kepada mertua kita. Ya, Mungkin ya. pagi ini yang kita bahas itu orang tua kandung dan juga mungkin mertua ya. Kalau toh yang belum menikah misalnya hadir di sini, ya persiapan menghadapi mertua nanti ya. Karena menghadapi mertua itu punya seni tersendiri ya. Jadi saya dulu waktu menghadap mertua ketika saya naksir sama istri saya, ya karena masih kuliah waktu itu ya. Jadi waktu datang tuh ada pistol di meja. Karena mertua saya kan tentara ya. Apa namanya? Belum lulus sudah mau menikah gitu ya. Jadi saya dulu menikah pulang KKN Mas Aris ya. Jadi KKN IPP di keluarga saya singkatannya bukan Kuliah Kerja Nyata Institut Pertanian Bogor, tapi Kisah Kasih Nyata Indah Penuh Bunga. Eh, Apa namanya? Mungkin nanti kita akan bahas berkaitan dengan itu, Mas Aris. Jadi Ya. eh, supaya apa ya? Karena buat saya itu orang tua itu akselerator kehidupan kita, akselerator rezeki, akselerator kesuksesan gitu ya. Saya jadi teringat ketika saya mendatangi salah satu konglomerat di Indonesia itu Mas Aris. Ini Yap. cerita ini saya ulang-ulang karena ini sangat inspiratif buat saya.
ya eh, apa namanya, kita bertanya tuh, kami datang rombongan ya, bagaimana supaya hidup kita itu makin kaya, makin sukses, makin banyak bisa sedekah, makin banyak perusahaan ya. Jawaban konglomerat itu sederhana tuh. Ya, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja. Nah, kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan datang seperti pembantu. Gitu, Mas. Jadi, eh, dalam agama kita sudah dianjurkan untuk berbakti, dan dalam fakta-fakta kehidupan kita melihat bahwa orang-orang yang berbakti kepada orang tua itu memang kehidupannya eh, sangat luar biasa. Jadi kira-kira kita hari ini akan bahas itulah ya, Ya, Mas Arisin. baik, Bapak Jamil, luar biasa. Inspiratif sekali, jarang loh yang membahas tentang bagaimana keterhubungan juga dengan mertua. Dan Bapak Jamil dari awal tadi sudah mendapatkan satu poin ya. Ternyata baru bertemu calon orang tua saja sudah ada bedil, sudah ada pistol. Luar biasa. Baik, Bapak Jamil, apa yang semestinya kita coba mulai lakukan keterkaitan kita dengan orang tua kita maupun dengan mertua kita. Dan bagi yang belum menikah, ini menjadi inspirasi yang luar biasa, bisa mempersiapkan dan mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan. Baik, Bapak Jamil, Kalau silahkan gitu bisa saya memberikan. anu ya, pakai Ya, slide dikit ya. silakan, silakan, Bapak. Apa namanya, untuk ya memancing diskusi nanti ya, karena Ya, saya ingin dapat belajar banyak juga dari teman-teman yang hadir di sini. Tadi malam pulang dari Labuan Bajo, di Labuan Bajo sudah saya renungkan apa yang perlu disampaikan ketika diminta menyampaikan ini ya. Dan sebagai seorang trainer biasa, kalau menyampaikan itu harus ada slide-nya ya, untuk memudahkan pembelajaran. Jadi saya coba oret-oret ya ya, dari dari pengalaman saya, dari kitab-kitab yang saya baca, dari apa namanya, jurnal-jurnal yang saya baca, akhirnya kemudian saya merumuskan apa yang bisa di-sharing hari ini. Jadi saya buka dengan pernyataan ini nih Mas Aris. Banyak orang sukses secara karir, ya, tapi hidupnya belum sepenuhnya tenang. Ini karena kalau ini fakta saya ketemu di lapangan ya, saya akan mendampingi banyak leader. Kalau leader itu kan berarti secara karir insya Allah sudah manteng gitu ya, ya. tapi hidupnya nggak tenang gitu. Menurut saya karena ada satu pintu yang belum diketuk, ya, ngetuknya belum sungguh-sungguh ya. Kalau toh selama ini diketuk ya hanya formalitas, ketemu orang tua, cium tangan, cipika-cipiki gitu ya, seolah-olah itu udah cukup, belum ya. Dan menurut saya pintu yang belum diketuk dengan sungguh-sungguh itu adalah pintu berbakti kepada orang tua dan mertua. Ya, jadi eh, saya aliran dalam tanda kutip aliran ya. Kalau hidup kita ingin tenang, hidup kita ingin berkah dan kemudian ingin mendapat berbagai keajaiban dalam hidup, itu saya aliran yang ayo kita berbakti kepada orang tua dan juga mertua kita gitu. Nah, apa namanya? Ya, kalau secara spiritual gitu ya. Jadi kalau saya menyiapkan materi itu selalu ini Mas Aris. Ya. Gimana secara spiritual bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa ya? Ilahiyah, ilmiah, amaliyah gitu ya. Jadi secara ilahiyah insya Allah dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan amaliyah setelah acara itu mudah dipraktekin gitu. Jadi Hmm. saya bukan aliran yang ribet-ribet gitu ya. Tapi Hmm. aliran-aliran yang action, kalau sudah ikut kajian apapun gitu, action ya, karena action itu yang mengubah hidup kita. Jadi saya punya quote yang sering saya ucapkan kalau saya habis ngisi training itu, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jadi Hmm. kalau sering ikut ortuku surgaku, ya insya Allah kalau di action kan itu akan mengubah hidup kita yang jauh lebih baik. Nah, di dalam surat Al-Isra eh, ayat 23 Allah sudah apa? Allah sudah mengingatkan ya. Dan itu digandengkan dengan tauhid ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Itu kan tauhid ya. Dan Hmm. kita tahu tauhid itu pintu masuk amal soleh kita diterima, pintu masuk atau peluang kita bisa masuk ke dalam surga gitu. Dan setelah mengingatkan tauhid, dia kata dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Katanya dan ya bukan or atau ya. Jadi
ada dalam dunia pengembangan diri itu ada istilah jauhi tirani or, ya, ganti dengan n, ya. Kalau Hmm. ditanya, eh babe, babe, saya lebih baik fokus ngurusin anak-anak atau karir ya, Be? Karena anak-anak saya kan masih dalam masa pertumbuhan, ya. Kalau dalam teori pengembangan diri yang saya pahami, ya, bukan atau tapi dan, ya, karirnya oke dan rumah tangganya oke, kan gitu ya. Kalau ada yang tanya juga, bagaimana ya? Saya lebih baik fokus urusan dunia atau akhirat ya? Ya, jawabnya dunia dan akhirat, ya, bukan or tapi n. Coba sekarang, mungkin apakah ada yang punya pilihan-pilihan yang or, ya, diganti dengan n, ya. Saya lebih baik bisnis atau kerja ya. Kalau ada yang nanya saya gitu ya, kerja dan bisnis gitu ya. Nanti kalau bisnisnya udah mantep baru bisa resign. Kebetulan saya sedang mendampingi eh, apa namanya, karyawan-karyawan dari Smart ya, XL Smart ya. Jadi XL dengan Smart itu merger, kemudian Hmm. terjadi perampingan gitu. Eh, apa namanya? Kemudian mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Ya, setelah keluar itu apakah kerja lagi atau mau bangun bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, salah satu yang saya sampaikan, gunakan N bukan or. Nah, begitu juga ini nih, N ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang nyuruh Allah ya. Kalau yang nyuruh Allah kita ngikutin, insya Allah hidup kita dimudah. Jadi gini, Mas Aris, saya punya filosofi. Kalau kita ini karyawan perusahaan, Mas Aris karyawan perusahaan nih, ya. Kemudian eh, mohon maaf ya saya manggilnya Mas karena beliau lebih muda dari saya, padahal Iya, dia iya, iya. Ustadz ya. Iya, Dia Mas. itu Mister Sugesti sih tepatnya ya. Jadi gini Mister, saya panggil Mister aja lah ya. Kalau Mister misalnya karyawan sebuah perusahaan, kemudian ditugaskan ke Jepang, ya. Ini contohnya Jepang karena insya Allah Maret saya menghadiri wisuda anak saya di Jepang. Mas Aris ditugaskan ke Jepang, nih. Mister Aris ditugaskan ke Jepang. Ya, begitu ditugaskan ke Jepang, kira-kira biaya perjalanannya ditanggung perusahaan nggak? Ditanggung nggak? Ya, Kira-kira kehidupan kita di Jepang ditanggung perusahaan nggak? Ditanggung. Kenapa? Karena kita adalah karyawan perusahaan itu sedang ditugaskan ke perusahaan itu. ya. Begitu juga kalau kita itu menganggap kita itu karyawannya Allah, ya, kita itu employee of Allah gitu ya. Hmm. Maka insya Allah semua kebutuhan kita akan dijamin oleh Allah. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya kita mengikuti aturan Allah gitu ya. Begitu Hmm. juga kalau kita di Jepang itu ditugaskan perusahaan, kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh dia minta oleh perusahaan, kita tetap digaji. Tapi begitu kita di Jepang itu kita ingkar dari tugas kita, atau kemudian kita malah melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak melakukan pekerjaan yang dari kantor, ya tentu fasilitasnya dicabut. Nah, Hmm. begitu juga kalau kita taat sama Allah, karena kita ini adalah karyawannya Allah, ya sering disebut employee of Allah gitu ya. Kita Ya. karyawannya Allah, maka insya Allah kebutuhan kita dijamin. Nah, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, itu perintahnya Allah. Kalau kita nurut sama Allah, karena kita sebagai hambanya Allah, ya, insya Allah semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Ya. Nah, kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak dipenuhi, mungkin karena kita sebagai karyawan, kita ingkar. Sebagai karyawan ngelawan perusahaan. Sebagai karyawan, kita kemudian tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diminta perusahaan. Begitu juga kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai employee Allah, kok rezeki saya sulit, sulit ya, kok rumah tangga saya berantakan ya. Jangan-jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan ya, kepada atas perintah Allah. Kira-kira gitu. Nah, berarti pondasinya adalah ini. Kita berbuat baik kepada orang tua itu karena memang itu diperintahkan oleh Allah. Bahkan wajib hukumnya, kudu wajib. Dan orang yang tidak berbakti kepada orang tua itu dosa besar gitu. Maka jangan sepelekan nih hubungan dengan orang tua. Kalau kehidupan Anda ingin dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi sama Allah. Sebagaimana kalau karyawan, kalau Anda sebagai seorang karyawan sedang tugas ke Jepang, ya misalnya ada masalah hukum di sana, pasti perusahaan akan mengirimkan bantuan hukum itu. Kenapa? Karena dia ditugaskan sedang melakukan pekerjaan perusahaan gitu, Mister. Nah,
Maka eh, saya ingin mengingatkan ya, Imam Al-Ghazali itu sampai kemudian mengatakan, bakti kepada orang tua adalah ibadah sosial tertinggi setelah ibadah mahdoh. Ha, ibadah mahdoh itu ya, sholat, puasa, haji gitu ya. Nah, itu ternyata ini berbakti kepada orang tua adalah ibadah sosial tertinggi. Ya, jadi karena ibadah sosial tertinggi, ya biasakan diprioritaskan. Kan gitu ya. Kalau kita orang-orang cerdas itu selalu memprioritaskan sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Dan kemudian untuk yang remeh-temeh itu ya energi sisa lah ya. Tapi energi terbesar kita curahkan kepada ibadah yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah orang tua. Bahkan Ibnu Katsir mengingatkan tuh ya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Meski hanya dengan kata atau ekspresi kecil. Dengan kata dengan kata eh, apa namanya yang menyakiti orang tua dan kemudian dengan ekspresi nggak suka itu ternyata kalau menurut Ibnu Katsir itu dosa besar gitu ya. Maka prinsip utama berkaitan dengan berbakti orang tua itu adalah ya wajib taat selama bukan maksiat gitu ya. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti mana saya ceritakan kalau nggak salah di pertemuan pertama ya, ya saya taat kepada orang tua saya dulu jadi untuk menekuni PNS. Karena orang tua saya bilang, Mil, kowe iki wong Jawa cocoknya pegawai negeri. Gitu ya. Kamu itu orang Jawa itu cocoknya pegawai negeri. Ya sudah, padahal saya tidak menikmati itu, saya tetap kerja untuk memenuhi harapan orang tua. Ya, dan apa namanya baru setelah orang tua ridho saya kemudian keluar baru saya keluar gitu ya jadi wajib taat selama bukan maksiat kemudian yang berikutnya wajib menghormati meski mereka salah ya ingat ya manusia itu tidak selalu benar termasuk orang tua ya dan ketika kemudian mereka salah kita tetap menghormati ya apa namanya kalau di zaman Rasul dulu bahkan ada orang tua yang belum berhijrah gitu ya belum mau pindah ke agama Islam ya dia tetap menghormati orang tuanya ya dan kemudian tidak gugur kewajiban berbakti meski orang tua keras jadi kan ada orang tua kita yang keras ya ngeyel gitu ya Eh, kemudian mungkin berbeda pandangan gitu ya Eh, apa mungkin orang tua kita juga belum soleh-soleh banget ya. Mungkin karena setelah Anda kuliah, setelah Anda kerja, lo kok ikut banyak kajian gitu ya. Orang tuanya dulu tidak memberikan pendidikan ini ya. Dan menurut Anda mungkin orang tua Anda belum soleh. Ingat ya, itu kewajibannya tidak gugur. Ya, Anda wajib taat, Anda wajib menghormati gitu ya. Itu berkaitan dengan orang tua yang pertama. Ya. Bagaimana kalau dengan mertua ini? Mertua itu ternyata kedudukan mulia ya. Bahkan Imam Nawawi itu tuh mengingatkan berbuat baik kepada mertua itu sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad ya. Jadi seperti sholat id gitu ya. Seperti sholat id itu ya. Kan kita kalau sholat id kan berusaha untuk sholat ya. eh, apa namanya? Nah kedudukan berbakti kepada orang tua itu sunat muakkad ya. Eh, ya memang itu dianjurkan untuk menjaga apa? Menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Dan dipesankan oleh banyak ulama yang kalau saya ringkas itu jadi memuliakan mertua adalah cermin kedewasaan iman dan kematangan jiwa kita, ya. Karena apa? Karena siapa yang ingin rumah tangganya utuh, muliakan orang tua dari pasanganmu. Ya kan harusnya kita berterima kasih ya karena sejak kecil sampai pasangan kita menikah dengan kita, itu kan mereka dijaga sama orang tua kita, sama mertua kita gitu ya. Jadi waktu saya dimarah-marahin sama mertua saya, ya dimarahin karena pertama itu menikah masih kuliah. Jadi waktu wisuda saya sudah punya anak satu ya. Kemudian setelah lulus ternyata istri saya memilih tidak bekerja ya, dan saya mengizinkan. Saya dipanggil itu. Ya, kamu ini saya menyekolahkan dia, memberat kuliah dia, membiayai dia kuliah sampai kuliah di IPB. Kuliahnya udah tinggi-tinggi, tidak diizinkan bekerja. Akhirnya saya bilang, tetap dengan hormat, Pak, bukan saya tidak mengizinkan. Saya memberikan pilihan kepada istri saya, mau di rumah silahkan, mau kerja silahkan.
Kenapa? Karena setelah menikah itu tanggung jawab apa kehidupanmu ada di saya, ya bukan di orang tua, dan saya insya Allah bertanggung jawab. Dan kalau kamu ingin membahagiakan orang tuamu, mau ngelamar kerja juga silahkan. Itu pilihan, saya bilang gitu. Jadi saya tidak melarang bekerja, Pak. Pokoknya saya dimarah-marah gitu. Ya, tapi saya tetap hormat sama mertua saya. Ya, dan alhamdulillah ternyata di masa tua itu ketika mertua saya dirawat di rumah sakit, ya, beliau kan kebetulan sudah ditinggal meninggal dulu oleh istri ya. Ya, saya dipanggil sama mertua saya. "Hmm, Mas Jamil sini, ya, ada Pak. Ternyata pilihanmu itu benar ya. Yang mana Pak? Yang istrimu itu nggak bekerja. Kok bisa begitu Pak? Lah kalau kemudian istrimu bekerja, sekarang Bapak di rumah sakit tuh nggak ada yang nungguin Bapak tuh. Ya, karena yang lainnya kan pada bekerja dan yang nungguin Bapak selama sakit dirawat ya berhari-hari itu istrimu gitu ya. Dan kamu mengizinkan bahkan kamu sepulang kerja mampir ke sini. Eh, itu saya sangat bersyukur ya Alhamdulillah berarti ridho ya Pak. Gitu. Ya sudah gitu ya, saya karena memperlakukan orang tua mertua itu ya seperti orang tua saya sendirilah. Nah, maka mengapa sih kita harus berbakti total ya baik kepada orang tua maupun mertua, ya, perlu diingat berbakti bukan tambahan ibadah. Berbakti adalah fondasi hidup yang berkah. Kan ada orang yang menikah, wah saya punya tambahan beban ibadah ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Enggak, bagi saya berbakti bukan tambahan ibadah. Berbakti adalah fondasi hidup yang berkah. Ya. Karena menurut saya, ya, banyak doa tertahan bukan karena kurang khusyuk. Doanya mungkin sudah khusyuk. Tapi hubungan dengan orang tua dan mertua yang belum tuntas itu yang menjadi penghambat. Jadi tameng gitu ya. Eh, 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 Mungkin jadi tembok tepatnya. Jadi penghambat, nggak bisa tembus. Karena kita hubungan dengan orang tua kita belum tuntas gitu. Jadi gimana sih coba Anda bayangkan? Anda mau lewat ada dinding, lewat sana ada dinding, lewat sana ada dinding ya. Anda di sebuah ruangan gitu, nggak bisa keluar. Ah, begitulah menurut saya orang yang hubungan dengan orang tuanya belum tuntas, boleh jadi rezekinya tertutup, bisnis tertutup, kerja karirnya nggak naik-naik gitu ya. Ekonominya pas-pasan terus dan sebagainya. Ya. Nah, maka menurut saya ya berbakti itu menentukan masa depan kita. Ini yang perlu kita masukkan dalam pikiran kita nih, ya. Yaitu apa tuh? Yang pertama itu ingat ridho orang tua adalah akselerator rezeki. Ya, ini saya gitu, Mr. Aris. Ya, Mr. Sugesti. Bagi saya, ridho orang tua itu akselerator rezeki. Saya paling takut kalau orang tua saya itu tidak ridho. Ya, karena ucapan orang tua itu sakti dia. Jadi mungkin karena saya punya pengalaman melihat dengan mata kepala sendiri itu ya. Hati-hati dengan ucapan orang tua itu. Jadi ada seorang anak ya yang diminta untuk belanja sama orang tuanya nggak mau gitu. Akhirnya ibunya marah dan begitu ibunya marah itu mungkin nggak sadar itu ibunya mengeluarkan kata-kata bosok sikilmu gitu. Nggak berapa lama kemudian kakinya busuk tuh Mas Haris. Ya, busuk, membesar gitu, baunya minta ampun. Jadi kalau kita ketemu orang itu dalam jarak 5 meter aja udah kecium baunya. Ya, bosok sikilmu. Oh, busuk beneran tuh. Ya, maka ingat ya, ridho orang tua adalah akselerator rezeki. Jadi kalau rezeki Anda ingin berlimpah, mulai hormat sama orang tua, ya, agar ia ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua itu apa? Doa orang tua adalah pelindung tak terlihat. Jadi kadang-kadang eh, mau kena musibah nggak jadi, boleh jadi itu karena doa orang tua kita gitu. Jadi doa orang tua adalah pelindung yang tak terlihat. Ya. Dan hati-hati yang ketiga itu air mata orang tua penghalang keberkahan. Jadi kalau ada orang tua nangis karena kita sakiti, ada orang tua yang menderita karena mungkin ulah kita, itu penghalang keberkahan. Ya. Maka pastikan ya orang tua kita kalau
nangis itu nangis bersyukur, bukan nangis menderita. Bersyukur karena melihat anaknya berhasil, bersyukur karena melihat anaknya berbakti, bersyukur karena anaknya peduli kepada sesama gitu. Itu luar biasa. Jadi silahkan juga ya, mumpung hari Jumat sebagai bukti kita bakti kepada orang tua, ya boleh tuh sedekah atas nama orang tua ya, terutama orang tua yang sudah meninggal gitu ya. Nah, maka kemudian saya memformulasikan nih sebagai tema pagi hari ini, Mas Aris ya. Bagaimana sih kita mendesain mindset berbakti 100% baik kepada orang tua atau mertua? Ini form apa mindset yang menurut pikiran dan pandangan saya, Anda boleh ikut, boleh tidak gitu ya. Eh, yang pertama itu kita perlu menanamkan mindset orang tua adalah jalan, bukan hambatan. Karena ada yang berpikir gini ya, heran juga saya. Aduh, berat juga ya setiap bulan saya harus transfer sama orang tua. Itu seolah-olah orang tua itu hambatan. Padahal orang tua itu adalah jalan gitu. Saya pernah ngobrol sama istri saya. Ya, kan saya kebetulan punya beberapa anak angkat gitu ya. Itu anak angkat kita itu anak apa? Kok rezekinya luas banget ya. Padahal kita tahu tingkat kecerdasannya gitu ya. Hmm. Eh, akhirnya kami sepakat sama istri dua hal yang kita lihat dalam kehidupan. Yaitu apa? Dia rajin bangun malam dan ketika bangun malam itu mendoakan sama orang tuanya dan dia dengan sangat taat sama orang tuanya. Maka kehidupannya itu rezekinya itu dipermudah gitu. Di antara anak angkat kami gitu ya. Ya, dia itu rezekinya termasuk yang paling cepat gitu ya. Ya karena belum usianya belum 30 tahun tapi sudah punya rumah di Jakarta dan itu belinya cash Mas, bukan Hmm. kredit ya. Sudah punya mobil gitu. Bisnisnya terus berkembang gitu ya. Eh, dari obrolan saya sama istri itu, oh, anak ini rahasianya dua tuh. Rajin bangun malam dan ketika bangun malam itu ya doa yang lain boleh lupa. Tapi mendoakan orang tua dia nggak pernah lupa. Dan memang sangat hormat, bakti banget sama orang tuanya. Ya, saya kebetulan kan kenal orang tuanya ya. Ya, saya kenal bagaimana orang tuanya mengungkapkan tentang baktinya anaknya itu kepadanya. Ya, tentang hormatnya orang tua itu kepadanya gitu. Jadi orang tua adalah jalan bukan hambatan. Yang kedua itu berbakti adalah keputusan bukan perasaan. Jadi Hmm. jangan sampai pas perasaannya happy baru berbakti. Perasaannya kayaknya akur seneng banget sama orang tua baru berbakti. Enggak, berbakti adalah keputusan. Kita memutuskan bahwa saya berbakti kepada orang tua dalam kondisi apapun. Ya, bukan hanya dalam kondisi happy, dalam kondisi sakit hati pun kita tetap berbakti. Itu istilah berbakti adalah keputusan, bukan perasaan. Kan ada ya orang yang berbakti karena lagi seneng orang tua perhatian, orang tua selama ini care sama saya, ada ya udah saya berbakti. Enggak, berbakti itu adalah keputusan. Perasaan kita lagi bahagia atau tidak, kita tetap berbakti kepada orang tua kita. Dan kemudian eh, adab itu lebih tinggi dari logika. Ya, maksudnya ini secara logika yang dilakukan Bapak ini nggak benar gitu ya. Tapi kita harus mendahulukan adab. Ya, sebagaimana saya tadi cerita ya. Ya, logika bapak saya ini nggak cocok ini ya. Wong Jowo cocoknya PNS. Ya, nek arek dagang bisnis iku wong Padang, Padang iku pandai dagang. Ya, eh, tapi karena saya memang ingin menghormati orang tua sebagai adab, ya sudah saya tetap menghormati orang tua saya itu. Adab lebih tinggi dari logika. Ya. Dan kemudian mindset yang berikutnya, orang tua datang dari masa yang berbeda. Karena masa berbeda, jangan dituntut sama dengan kita. Ya, jangan dituntut agar dia melek teknologi karena dunianya berbeda. Ya, jangan dituntut dia punya pandangan dengan kita karena mungkin didikannya juga beda. Ya, apa namanya? Ya orang tua saya hanya lulusan SR sekolah rakyat. Ya, sementara saya kuliah di IPB. Ya boleh jadi pandangan-pandangannya berbeda. Pandangan-pandangan yang dibawa sejak kecil didikan itu juga berbeda. Maka kalau berbeda pendapat ya biasa aja gitu.
tapi kita tetap harus menghormati gitu. Itu mindset yang perlu ditanamkan. Yang terakhir, orang tua adalah investasi dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau yang namanya investasi berarti apa? Kalau kita berbakti, insya Allah dapat untung, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu menurut saya mind mindset yang perlu kita desain 5 ini. Tapi kan hidup tidak hanya mindset, ya. Ada yang tadi disampaikan Mr. Sugesti Indonesia, yaitu Mas Aris tadi, apa? Kita juga perlu mendesain habit kan. Nah, maka ya saya ingin menyampaikan bagi saya, menurut saya, mendesain habit itu melalui 5 jalur. Hmm. Maksudnya habit kepada orang tua gitu Mas Aris ya. Iya. Apa itu? Yang pertama, jalur hati. Kalau kita ingin kemudian berbakti kepada orang tua, maka habit yang perlu kita tumbuhkan itu mengecilkan ego ketika ketemu dengan orang tua. Ya, kalau lagi diskusi nggak usah ngeyel-ngeyelan. Saya harus menyadarkan orang tua saya ini. Saya harus mencerahkan orang tua saya ini. Enggak lah, sama orang tua mah udah manut, nurut, ikut selama bukan maksiat. Hmm. Ya. Dan saya yakin dalam perjalanan hidup kita, cara orang tua kita mendidik, cara orang tua kita membesarkan, mungkin ada yang membuat kita luka. Tapi kalau kemudian kita ingin berbakti kepada mereka, ya, pastikan kita memaafkan tanpa diminta. Mungkin kita mengingat masa lalu, ya Allah. Saya itu pernah dikejar sama bapak saya, ditangkap kemudian dilempar ke sungai. Wah, ya Allah itu ya. Ya, masih takut itu kan, karena kalinya kan kali besar itu ya, kalinya dibendung lagi kan, supaya ngairin sawah di sekitar rumah saya dulu tinggal di tengah hutan ya, di Lampung itu, ya, dilempar itu ya sudah, memaafkan tanpa diminta. Bapak saya ketika saya sudah punya perusahaan tiba-tiba, Mil, aku ngomong karo wong iki, tolong diterima kerja. Wah, gimana ceritanya? Belum diseleksi, belum apa, diterima kerja gitu ya. Sebagai rasa hormat ya kita seleksi dulu ya. Eh, kan itu mempersulit kita juga sebenarnya. Tapi sudah memaafkan tanpa diminta karena beda gitu. Ya, tiba-tiba kalau pulang, Mil aku wis ngomong karo wong iku, yuk Rono, ayo kita ke sana. Loh, ini kok nggak ngomong sama saya dulu sih, tiba-tiba kok ngambil keputusan ini, udah memaafkan tanpa diminta. Ya, jadi sering-sering memaafkan orang tua kita ya dalam perjalanan hidup. Pasti ada yang tidak selaras dengan kita. Udah, maafkan tanpa diminta. Jangan sakit hati. Bapak saya itu nggak belajar ilmu parenting sehingga mendidik kita, salah mendidik kita. Enggak lah. Kalau kita ingin mendesain habit ya, berbakti kepada orang tua kita, ya jalur hatinya itu ya sudah maafkan. Gitu ya. Kemudian selain jalur hati itu apa? Jalur lisan nih. Hmm. Ya. Jalur lisan ada berbicara seolah percakapan terakhir. Jadi kalau saya ingat menghadap bapak saya itu untuk niku Pak, saya nggak cocok jadi pegawai Pak, aku metu ya Pak. Itu saya supaya kemudian saya nggak emosi, saya menganggap bahwa ini adalah seolah-olah pembicaraan terakhir, percakapan terakhir kepada orang tua saya. Dan kemudian ketika kita berbicara itu gunakan formula soften. Soften itu smile. Jadi jangan ngobrol sama itu apa jenggureng, jenggureng itu mukanya jutek gitu. Smile, ya, senyum. Walaupun mungkin kita nggak sepakat, tetap aja senyum. O-nya open posture, jadi dadanya terbuka. Kalau ngobrol sama orang tua jangan membelakangi, ya. Tapi open posture, kita menghadap open terbuka. Dada kita itu milik orang tua kita ketika kita ngobrol, ya. Kemudian forward, forward tuh badan kita kita condongkan ke depan, ya kayak di keraton-keraton itu ya. Loh iya kalau saya ngobrol serius sama bapak saya itu, ya saya condongkan badannya sebagai bentuk hormat kepada orang tua. Touch, ya. Kadang saya sentuh kakinya sambil ngobrol, saya sentuh tangannya. Harus ada sentuhan tuh ketika ngobrol. Eye contact itu
matanya ditatap gitu ya. Kali-kali ditatap, tidak harus selalu ditatap di melotot ya, tatap ya. Kemudian kita menunduk gitu. Kemudian not itu mengangguk. Nggih, Pak. Insya Allah, Pak. Matur nuwun, Pak. Ah, gitu tuh. Itu jalur lisan itu. Soften, ya. Soften apa? Smile S-nya. O-nya open posture, ya. Dadanya terbuka. Ya, F-nya forward, badan kita itu condong ke depan. Ya, ya. T-nya itu touch, sentuhan. Nah, apalagi saya tahu bapak saya itu bahasa cintanya sentuhan. Sentuh tuh. Sentuh kakinya, sentuh tangannya. Ya. E-nya itu eye contact, kontak mata. Ya. Kemudian not tuh anggukan. Itu namanya not. Nah, silahkan boleh ada yang mau menulis tuh. Soften singkatannya apa ya. Eh, Smile, open posture, ya. Forward lean itu menundukkan badan gitu. Condong ke depan. Ya. Kemudian touch, ada sentuhan ketika kita ngomong, sentuh kakinya, sentuh tangannya. Ya, bahkan kadang sentuhan kita peluk gitu, orang tua kita. Ya, ya. Dan kemudian eye contact ya, dan N-nya not. Nah, silahkan dipraktekkan. Ya, insya Allah lebih powerful itu. Soften. Ya, sudah ada yang ngeringkas nih. Mas kasih Mas Reski. Ya, oke ya, silakan. Nah, itu jalur lisan tuh. Kemudian ada jalur waktu. Jalur waktu itu apa? Kalau kita ketemu orang tua itu bukan lamanya hadir, ya. Bukan lama waktunya, tetapi kita hadir penuh sadar utuh. Jadi handphone ditaro, laptop ditaro, gitu ya. Jangan bawa ketemu orang tua, ngobrol sama orang tua sambil ngerjain tugas di depan laptop, gitu ya. Atau sambil main HP, ya. Pendengar tanpa menyela. Kenapa? Karena ketika ngobrol dengan orang tua bukan mau menang atau kalah, udah dengerin aja, ya. Ya, itu namanya jalur waktu. Ada jalur yang keempat, jalur tindakan. Membantu tanpa mengungkit-ungkit. Bapak pernah tak bantu loh, nggak gitu ya. Ya, sudah bantu. Kalau Anda yang sudah punya duit, orang tua Anda masih di kampung, tiba-tiba bilang, aku kok pingin ngeladang. Ya, belikan ladang gitu. Aku kok pingin punya kebun rambutan. Ya, belikan kebun rambutan gitu. Itu kan membantu tanpa mengungkit ya. Memberi memberi tanpa merasa berjasa. Ya. Kenapa? Karena kita mau membalas jasa orang tua kita itu nggak akan cukup. Walaupun segala kebaikan yang Anda miliki itu Anda berikan kepada orang tua, nggak cukup. Ya, maka memberi tanpa merasa berjasa. Yang berjasa itu orang tua kita. Melahirkan kita di muka bumi, sehingga kita berpeluang, sehingga kita punya kesempatan menikmati indahnya bumi, dan berpeluang besar insya Allah masuk ke dalam surga. Kan gara-gara orang tua kita itu. Ya. Dan yang terakhir adalah jalur doa. Walaupun Anda masih ada luka, kirim doa. Doanya enggak doa dengan penuh cinta. Ya. Dan kemudian usahakan ketika mendoakan mereka itu ada air mata sih. Ya. Kalau saya berupaya ketika mendoakan orang tua itu, saya selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Saya selalu menghadirkan values-values yang ditanamkan gitu ya. Sehingga kemudian kita rindu atas kehadiran orang tua kita. Jadi jalur hati, jalur lisan, jalur waktu, jalur tindakan, dan jalur doa. Itu kalau kita ingin mendesain habit kita. Gitu. Nah, maka ya eh, itu yang mungkin bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini, Mas Aris ya. Eh, Bagaimana kita mendesain mindset kita, mendesain habit kita, sehingga insya Allah kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua, walaupun mungkin tidak sempurna gitu ya, namanya juga manusia ya. Tapi kita berupaya untuk kemudian hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan mertua kita itu semakin akrab,
Karena kalau insya Allah semakin akrab, rezeki kita akan melesat. Ya. Kalau kita semakin dapat ridho dari orang tua, karir kita insya Allah jadi lebih lancar, ya bisnis kita insya Allah juga terus berkembang gitu ya. Eh, dan saya sangat yakin itu, selain memang itu pengalaman hidup saya juga mengamati orang-orang yang ada di sekeliling saya, mereka-mereka yang sangat hormat sama orang tua, sangat memuliakan orang tua dan mertua, kok ya hidupnya dipermudah oleh alam, Ya. hidupnya dipermudah oleh Allah. Itu mungkin pengantar Mas Aris dari pertanyaan tadi itu, apa namanya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Saya Insya kembalikan Allah. ke Mas Aris. Ya, terima kasih Bobi Jamil. Luar biasa ya. Selalu dapat hal yang baru. Yang mudah itu kita bisa mengerti dengan bahasa-bahasa Bobi Jamil yang mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan kita buktikan hari ini. Jadi ayah bunda Kang Teteh yang hadir ya. Tadi ada Soften, Masya Allah. Jadi ternyata orang tua itu sebuah jalan. Dan yang luar biasa, bukan sekedar jalan biasa. Jalan yang langsung akses kepada yang memberi jalan. Akses langsung kepada yang membuat jalan. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, ada yang tadi sempat chat ya, Bobi Jamil ya. Jadi mungkin beliau tadi agak terlambat datangnya dengan kata dan tadi itu. Ini dia bertanya, Bobi, saya istri, seorang istri, sekaligus anak, siapa yang lebih dulu saya ikuti? Suami atau orang tua ibu saya? Ya, karena kan kalau sudah nikah itu sebagaimana tadi yang dikatakan Bobi Jamil kan, suami bertanggung jawab sepenuhnya, tapi dia juga punya seorang ibu, orang tua. Bingung, dia sepertinya agak agak bingung siapa yang duluan nih, ibu saya atau suami saya. Mungkin dua-duanya ada sedikit beda pendapat atau apa pola yang berbeda. Kalau seperti itu gimana, Be? Menghadapinya? Ya kalau saya, karena saya pegangannya di keluarga saya punya values Mas Aris. Ya. Jadi di keluarga saya itu, keluarga saya sekarang ya, bukan keluarga orang tua. Itu namanya family values. Hmm. Kalau di perusahaan kan ada corporate values, Hmm. nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Kalau di keluarga saya punya family values. Nilai-nilai yang wajib dipegang oleh anggota Hmm. keluarga, termasuk saya, istri, dan anak-anak. Values-nya itu kami merumuskan bareng-bareng, itu namanya ACI. ACI. A-nya itu singkatan, A-nya itu agama. Hmm. Semua keputusan yang di rumah ini wajib bersumber kepada agama yang kita anut, yaitu agama Hmm. Islam. Sama anak-anak saya diterjemahkan lebih mudah itu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Hmm. Ya, karena itu dari agama. Maka alhamdulillah, anak saya nggak ada yang pacaran tuh Mas Aris. Ya, Hmm. Insya karena Allah. ketika dia mau melakukan ini harus tanya Allah dulu, ini boleh nggak nih sama Allah? Hmm. Nanti kalau di tengah jalan ada Allah lagi dong. Kemudian Allah terus gitu ya. Itu Ya. pedoman sejak kecil sudah kita tanamkan. Hmm. Kemudian C-nya itu customer focus. Anak saya itu customer saya, maka saya perlu memberikan layanan terbaik. Bagi saya customer anak saya, maka anak saya wajib memberikan layanan terbaik buat saya. Buat saya, istri saya adalah customer saya. Maka saya perlu memberikan layanan terbaik buat dia. Hmm. Sementara saya adalah customer buat istri. Hmm. Kemudian AC, A-nya agamanya, C-nya customer focus, I-nya itu integritas. Hmm. Ucapan kita wajib dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau di rumah itu integritas. Kalau ada makanan di meja, itu berarti milik bersama. Siapapun boleh makan. Hmm. Tapi kalau sudah di kulkas, kalau milik pribadi itu ditulis. Misalnya nama anak saya Hana, ditulis Hana. Maka Hmm. siapapun yang mau ngambil, baik itu kakaknya termasuk saya orang tuanya, saya harus minta izin Hana itu. Nggak boleh ngambil sembarangan. Karena itu milik Hana, bukan milik saya. Itu melatih integritas, ya, melatih tidak mengambil yang bukan haknya gitu ya. Dan walaupun itu anak saya harus lobby kalau saya kepingin. Nah, Bapak ingin eh, makanan yang di kulkas itu punya kamu boleh nggak? Ya dirayu-rayu tuh sampai yakin. Nah, karena berdasarkan agama yang saya anut, ya, kalau kita sudah menikah, maka urutan baktinya berubah.
Hmm. Pertama kepada suami. Ya tentu bakti pertama kepada Allah dan Rasulnya ya. Hmm. Kemudian kepada suami, baru kepada orang tua. Ya. Maka kalau ditanya mana yang lebih diprioritaskan, suami atau orang tua? Ya suami. Ya. Eh, dalam dulu waktu saya belajar di pesantren ada cerita kan, menarik cerita. Ada orang, ada seorang suami yang dikisahkan di situ pergi keluar kota sedang eh, mau berjihad atau berbisnis ya. Kemudian dapat kabar orang tuanya sakit. Maka sang istri ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku sakit. Ya, meminta aku untuk pulang lah. Gitu. Boleh nggak aku nengok? Apa pesan suami? Pesan suami saya tidak boleh meninggalkan kota ini. Taati suami. Nggak lama kemudian orang tuanya meninggal. Dan dia datang kepada Rasul. Orang tua saya meninggal. Bagaimana? Boleh nggak saya nengok? Apa pesan suamimu? Tidak boleh meninggalkan eh, kota ini. Ya sudah taati suamimu. Ya, dan kemudian terdengarlah kabar bahwa wanita ini, orang tua itu dosa-dosanya diampuni karena punya anak solehah yang berbakti kepada suami. Nah, ini dia. Jadi, tapi akhirnya sang suami itu menyesal juga ya. Maksudnya kalau memberikan batasan jangan berlebihan. Nah, gimana supaya selaras? Ya tinggal diselaraskan tuh. Ya, dikomunikasikan. Kalau Anda sebagai seorang wanita dikomunikasikan orang tua aku pinginnya gini 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 diselaraskan dengan maunya suami. Saya juga bilang sama istri saya, oke setelah menikah kamu taat sama aku, tapi jangan sampai kamu durhaka sama orang tuamu. Hmm. Ya, pandangan orang tuamu dan orang tuaku yang tidak selaras, ayo kita diskusikan. Supaya apa? Kamu tetap taat sama aku dan kamu tetap menghormati orang tuamu. Ya gitu kira-kira. Ya. Ya. Baik, Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya. Ternyata memang acuannya bukan perasaan, acuannya bukan bagaimana orang lain, bagaimana pendapat banyak orang, bagaimana pendapat netizen, bagaimana pendapat orang-orang yang banyak. Tapi ya kembali kepada Allah. Nah, jadi gini, Be. Jadi pola-pola tadi yang sudah diberikan oleh Babe luar biasa. Ada jalur hati, lisan, waktu, tindakan, kemudian jalur doa. Ada nggak pengalaman pribadi Babe yang bisa kita jadikan inspirasi ya terkait dengan luar biasanya jalur-jalur yang tadi Babe katakan, biar para peserta ini juga mendapatkan real apa yang telah Babe rasakan dengan jalur-jalur yang tadi sudah Babe eh, ceritakan. Karena saya tahu Babe itu luar biasa terkait dengan orang tua. Jadi biar bisa kita dapat inspirasi jalur-jalur yang disebutkan oleh Babe tadi. Ya kalau jalur hati kan tadi ya Mas ya. Ya, Saya kalau beda pendapat sama orang tua, itu ya, saya ngalah. Walaupun secara logika, secara ilmiah, secara ini, ya, saya merasa ini benar. Oh, ngoten nggih Pak, nggih, matur nuwun Pak, gitu ya. Insya Allah Pak, gitu. Itu kan jalur hati itu ngalah itu bukan perkara mudah loh ya. ya, Eh apa? Apalagi sudah sarjana, IPB lagi ya, kemudian nulis buku gitu. Kita ketika beda pendapat, ya udah ngalah aja. Ya, kemudian jalur jalur lisan itu, ya saya kalau ngobrol sama suami saya, orang tua saya, itu ya saya pastikan soften tadi saya praktekin gitu. hmm, Ya, gitu. Jadi apa namanya? Begitu juga jalur tindakan. Nah, sekarang begitu orang tua saya nggak ada, ya saya juga berbaktinya. Bingung, ya udah apa? Selain mendoakan, ya berbuat atas nama orang tua. Ya, misalnya sedekah atas nama orang tua. Ini mumpung hari Jumat, Mas Aris ya. ya, ya, Apa namanya, sedekah atas nama orang tua ya, hmm, tinggal buka sekarang kan gampang, tinggal buka handphone ya. Oh ini udah ditampilin malah ini. Buka kiris ya, salah satunya bisa nih buat eh, apa namanya, masjid yang sedang kita bangun, pesantren yang kita sudah bangun. Saya kemarin itu bawa ini Mas Aris ya, bawa ya. ke Labuan Bajo eh, Hmm, mitra-mitra bisnis saya yang berhasil. Dan salah satu mitra bisnis saya itu alumni Tahfiz Leadership yang punya hmm, saya gitu. Saya senang juga ya. Kamu berhasil ya? Ya, Alhamdulillah B. Secara ekonomi dia berhasil. Kemudian secara ekonomi berhasil, sekarang dia ngelanjutin kuliah. Ya,
Dan dia cerita teman-temannya yang sekarang kuliah di UGM, ya, ada yang di Mesir, ya, di Madinah juga banyak alumni Tahfiz Leadership. Coba Hmm. bayangkan kalau kemudian kita berkontribusi kepada para santri yang seperti itu, dan kemudian hidupnya itu membaik karena kita punya peran di situ, kan insya Allah itu pahalanya mengalir terus sampai sekarang. Dan pahalanya mengalir terus kepada orang tua kita yang sudah ada di dalam kubur. Maka ya boleh tuh eh, sedekah atas nama orang tua. Saya punya santri ya, eh, yang dia bilang gini, kenapa kamu masuk pesantren sini? Ya saya disuruh orang tua saya, Pak. Kamu sebenarnya cocok nggak? Saya sebenarnya nggak mau, Pak. Tapi karena saya ingin berbakti sama orang tua, saya ikutin aja, Pak. Dan begitu itu dilakukan sana, Mas, itu santri angkatan berapa itu? Angkatan 4 kalau nggak salah. Sekarang kan sudah angkatan 13. Berarti sudah 7 tahun yang lalu dia lulus. Sekarang kehidupannya itu luar biasa. Secara finansial oke, ya, secara apa namanya, kehidupannya juga oke, ya, bisnisnya oke gitu. Jadi eh, apa namanya, kalau kita bisa membiayai membantu santri yang seperti ya, itu Hmm. kan pahalanya ngalir terus ya. Jadi makanya Ya. kalau guru saya menganjurkan kamu kalau sedekah sebisa mungkin sedekahnya itu ke lembaga. Kenapa? Karena sedekahnya itu dikelola dengan baik kan oleh lembaga. Penerimanya diseleksi, ya, kemudian dididik, ya, eh, maka insya Allah pahala kamu bertahan lama. Bukan berarti yang sedekah langsung tidak ada ya, tapi kalau bisa sedekah lewat lembaga itu banyak, atau sedekah yang Anda lembagakan, yang terima itu Anda didik, yang terima itu Anda kembangkan, itu kan bagus gitu ya. Nah, Ya. eh, itu tindakan gitu, Mas. Kayak kalau doa sampai sekarang istilahnya doa kepada orang lain, doa tentang sendiri bisa lupa, doa orang tua kepada orang tua yang sudah tidak ada itu selalu diucapkan, Mas. Ya, jadi eh, apa namanya? Itu bagian dari value keluarga tuh, Mas Aris. Kan Hmm. values-nya kan integritas tadi ya. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang belum kita lakukan. Hmm. Nanti akan muncul meme di sosial media itu. Kalau kita cuma ngomong tapi nggak dilakukan ya, hidup tidak semudah cocote trainer gitu. Jadi yang tadi soften dipraktekin ya, Ya. gitu kira-kira. Ya. Ya, Be, ini ada yang bertanya juga. Jadi saat ini di sosial media itu ada juga membahas tentang cut off ya, atau menjaga jarak secara fisik dengan orang tua untuk menjaga mental. Jadi dengan menjaga fisik itu sebagian berkeyakinan menjaga mental. Nah, boleh kok menjaga eh, ini loh, mempengaruhi, dan dia terpengaruh dengan cara pandang itu. Bagaimana tanggapan Babe dan bagaimana cara terhindar dari mindset orang-orang yang seperti itu. Jadi ada titik jeda gitu loh dengan jarak orang tua. Kalau saya selalu menggunakan falsafah ini, Mas Aris. Ya. Kalau kita bicara psikologi kan ada locus external control, ada Hmm. locus internal control. Ya. Locus eksternal kontrol itu kalau ada apa-apa sesuatu yang disalahkan orang lain, pihak Ya. luar. Begitu juga kalau ada kehidupan kita yang tidak beres, misalnya yang disalahkan orang luar, salah satunya orang tua. Itu namanya locus eksternal kontrol. Hmm. Ada locus internal kontrol. Kok hubunganku dengan orang tua kurang pas? Apa yang perlu aku perbaiki ya? Hmm. Apa yang perlu aku kemudian tingkatkan kemampuannya ya? Sehingga Hmm. kemudian aku bisa atas izin Allah menaklukkan orang tuaku. Itu locus internal control. Dan Hmm. Mas Aris, Mister Ya. Sugesti, dan para sahabat sekalian, kita akan tumbuh berkembang kalau kita dalam hidup itu lebih banyak locus internal control. Hmm. Kalau ada orang tua kita kok selalu beda pendapat dengan aku dan dia tidak, enggak, itu toxic, eh, toxic parent misalnya. Itu kan berarti nunjuk orang luar. Ya. Yang seperti ini kemungkinan besar Anda susah bertumbuh. Tapi kalau orang tua kayak gitu, mungkin pendekatanku yang berbeda. Besok Ya. aku ngomongnya mau aku ubah deh dengan soften tadi misalnya. Ya. Oh, besok aku akan datang. Selama ini kalau aku datang nggak bawa oleh-oleh, sekarang aku bawa oleh-oleh deh. Ya, bahkan nih Mas Ari, saya punya
punya apa namanya? Punya pengalaman karena ingin bakti, tapi malah menyembuhkan orang tua saya. Jadi orang tua saya dulu perokok berat, Masya Allah. perokok berat gitu. Begitu saya dapat gaji pertama, itu saya kasih hadiah kan, saya belikan 2 slop rokok itu. Ya Allah, aku kirimkan ini sebagai bukti cinta saya kepada orang tua saya. Saya kirim tuh. Begitu diterima sama orang tua saya, apa, Mas? Anak kurang ajar. Dikira bapaknya nggak bisa berhenti merokok apa? Dibelikan rokok sampai 2 slop. Mulai hari itu dia berhenti merokok. Masya Allah. Itu ketika dikirim dengan tuntunan. Nah, kembali ke sana. Jadi kalau ada seandainya ada orang tua kita itu yang nggak sejalan dengan kita, ingat jangan lokus eksternal kontrol, tapi lokus internal kontrol. Iya, Ya, saya sering ngasih memberikan contoh ya. Eh, Nabi Adam itu dulu kan di surga, iya, gara-gara digoda sama iblis, memakan buah terlarang, akhirnya dimakan tuh buahnya, maka dikeluarkan dari surga. iya. Begitu sampai dunia, Adam dan Hawa, apakah dia lokus eksternal kontrol? Dasar iblis, kurang ajar, iblis, kurang ajar. Gara-gara kamu aku diusir ke dunia iblis, kurang ajar iblis, kurang ajar iblis gitu. Enggak. Tapi dia lokus internal kontrol. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mendolimi diriku. Kan gitu ya? Ya, Kalau engkau tidak mengampuni, sungguh aku menjadi orang yang rugi. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi, yuk kita belajar menjadi lokus internal control. Terus, gimana itu pandangan orang-orang yang kayak gitu? Ya udah, itu pandangan orang lain. Kalau Anda kenal, Anda ingatkan. Kalau Anda nggak kenal, Anda doakan. Mudah-mudahan orang itu paradigmanya berubah. Jangan muncul kebencian. Ah, payah tuh, nggak taat sama orang tua. Nggak boleh ya. Hidup berproses. Jangan-jangan yang hari ini tidak taat sama orang tua, beberapa hari kemudian dia sadar dan dia lebih taat kepada orang tua dibandingkan kita. Jangan suka menghakimi orang lain. Itu Mas. Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi pagi ini kita ternyata belajar dua kunci utama nih yang coba saya eh, catat besar dan garis bawahi teman-teman ya. Ternyata kalau kita senantiasa melihat lokus internal kontrol kita menjadi bagian dari sebuah evaluasi yang luar biasa untuk kehebatan kita ke depan, maka kita terus belajar dan banyak belajar. Dan yang kedua, ternyata kalau kita melihat orang tua ini menjadi sosok yang luar biasa bagi kita, maka tidak banyak alasan kita untuk mencari pembenaran. Seolah kita benar, orang tua salah. Ini ada juga ini pertanyaan Bebe ini. Sepertinya yang bertanya ini sudah memahami Stephen ya. Jadi teman-teman hari ini yang belum pernah mendengar ya. Jadi ternyata ada satu pola untuk mengetahui bagaimana kita ini memiliki pola-pola karakter dan seterusnya. Ini dia bertanya, Be. Eh, Bagaimana pendekatan berbakti kepada orang tua intuiting extrovert? Karena dia bingung memenuhinya. Kadang berubah-ubah, bahkan tidak dikomunikasikan. Nah, dia bertanya nih, standar minimal yang harus dia lakukan agar orang tua dengan anak perempuannya, sepertinya ini Mbak Nada ya. Mbak Nada ini merasakan orang tuanya ini intuiting extrovert dan dia merasa bingung juga standar seperti apa minimal yang harus dikerjakan oleh dia kepada orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bik. Iya, orang itu orang otak kanan atas ya. Jadi yang berperan kan neokortek ya. Ya. Idenya banyak. Nah, gimana cara berbakti kita kepada orang tua? Ya, jadikan aja sumber ide. Pak, kalau ada kayak gini kira-kira gimana, Pak? Supaya apa? Harga dirinya naik bahwa idenya didengar, ya. Hmm. Idenya kemudian diakomodir sama anak-anaknya gitu. Hmm. Bahkan kadang perlu ditanya juga, Pak, kira-kira untuk meningkatkan keakraban keluarga kita supaya makin naik ke kelas, apa yang ide yang Bapak pikirkan? Nah, kan gitu ya. Kalau sudah dipikirkan di antara ide-ide itu mana Pak yang bisa kita lakukan? Kan kita bisa mengarahkan, ya, Ya. mendiskusikan, mengarahkan gitu ya. Eh, dan kalau kita sudah tahu bahwa oh dia orang otak kanan, memang idenya banyak, ya itu malah kesempatan. Begitu dia sudah berubah-ubah idenya,
kita jadi maklum, oh iyalah dia orang intuitif kan gitu, dan tetap Ya, dihormati gitu. Nah, ya. supaya itu memberi manfaat, ajak diskusi kan, kira-kira untuk supaya keluarga kita itu makin akrab, makin naik kelas, apa ya Pak yang perlu dilakukan? Dia akan keluar tuh idenya. Dan biasanya karena keluarnya banyak, bingung melakukan, Pak, di antara ide yang banyak itu, mana satu hal? Itu namanya kalau dalam dunia pengembangan di first step. Satu Hmm, langkah yang bisa kita lakukan untuk itu, Pak. Supaya dia pikirannya yang banyak itu dikerucutkan. Oh, di antara satu langkah ini yang perlu kita lakukan adalah ini. Oh, kita jalanin. Kan gitu kira-kira. Jadi, eh, justru kalau kita sudah tahu orang tua kita, ya, itu cara berbaktinya malah lebih mudah itu. Gitu, Mas. hmm. Jadi, Ya. Anda punya orang tua feeling, oh feeling berarti limbik kanan bawah yang dominan. Itu kan hobinya cerita. Ya Hmm. udah, tugas Anda mendengarkan, menyiapkan telinga kan. Kalau Anda punya orang tua sensing, segala sesuatu terlihat, maka sering dikasih hadiah yang terlihat. Kasih Hmm. emas, belikan tanah, ya gitu. Buatin rumah gitu ya. Eh, Kalau Anda punya orang tua eh, thinking supaya dia punya otoritas, kasih Anda, Pak, aku kirim pembantu, Pak, ya supaya di rumah semuanya beres, Bapak yang ngatur ya. Nah, kan dia ingin punya otoritas. Wah, itu kan jadi keren gitu. Anda tahu tuh ya. Eh, apa kira-kira gitu. Nah, kalau Anda ingin tahu orang tua mesin kecerdasannya apa atau Anda apa ya boleh itu tanya sama teman-teman dari Steven Genetic Indonesia ya. Gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Pak, Ya, ya. apa katanya kalau anak kecil waktu yang paling nakal itu yang paling disayang sama orang tua gitu ya. Ya, ya, Ingat betul. ya, nakalnya sebelum akil balik, ya kan? Saya dulu sebelum akil balik itu nakal itu. Bahkan kalau berantem sama kakak saya itu kalah tuh. Saya kalau berantem sama kakak saya menang. Dan saya tidak bisa meneruskan kalau kakak saya meludahi saya. Walaupun saya nakal, saya tidak mau berales itu. Dari kecil gitu ya. Makanya saya pernah dilempar sama bapak saya itu ke sungai itu ya gara-gara nakal itu. Itu istri saya lewat. Kayak gitu. Terus apa tuh? eh, saya pernah dipukul pakai kayu tuh. Bapak saya tidak tidak sadar kalau itu kayu itu kenceng gitu ya. Oh, itu saya memar gitu ya. Eh, itu karena bandel gitu ya. Tapi kalau sudah akil balik harusnya nggak nakal lah, nggak bandel. Lah, kalau toh bandel tuh bandel yang tidak maksiat gitu kan. Kan Iya. boleh ya bandel yang tidak maksiat gitu. Nah, gimana supaya anak kita setelah akil balik nggak bandel maksiat tuh ya tugas kita mendidik gitu. Kalau lagi kecil, wah, ya saya kan ada cucu-cucu ya. Saya sudah punya cucu 6 gitu. Ya, kalau dia yang bandel nggak apa-apa, belum akil balik ya biarin aja kan dia belum berdosa kalau ya eh, apa namanya? Tugas kita kemudian mendidik gitu ya. Kan kadang-kadang ada juga yang membuat drama gitu. Iya, Ya, iya. sakit sedikit, sudah, aduh, badanku sakit, badanku. Ya, padahal yang sakit cuma jempol ya anak-anak ya. Jadi Iya, iya, iya. kalau punya anak belum akil balik nakal tuh bahkan saya kalau ada ya cucu saya anak itu berarti nanti kalau gedenya sukses ini gitu. Tapi kalau sudah akil balik, kalau toh nakal dalam tanda kutip nakal ide-ide ya nggak apa-apa ya. Hmm. Tapi kalau maksiat ya jangan lah ya, mabok misalnya atau apa gitu ya. Tapi kalau sekedar kemudian apa berbeda pendapat dengan kita, ya kemudian Anda cap nakal. Kalau ini berkaitan dengan Anda orang tua ya, ya nggak apa-apa wajar gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Jamil. Ini tak terasa nih sudah jam 6.40. Oh, udah Kita di 6.40 ya. bersama. Iya, Keren luar biasa. 6.40 di bersama Bapak ini. Kalau Bapak bercerita, berkisah ini memang luar biasa. Ini bahkan teman-teman ini terkesima nih. Banyak sekali ini testimoni-testimoni menginspirasi dan seterusnya. Jadi Mungkin terakhir itu, Mas. gimana? Silakan, Bapak. Ini buat teman-teman ya. Dalam hidup itu kan saya pernah bangkrut bisnis ya. Ya. Saya jual mobil, saya jual tanah, saya jual rumah. Masih punya hutang itu. Kalau pakai logika manusia, hutang saya itu nggak akan lunas kalau saya tetap bekerja di tempat dulu, Hmm. ya. Untuk ngangsur aja nggak lunas gitu. Hmm. Saya bingung itu. Sampai kemudian saya tanya sama guru, saya itu bisnis sudah menggunakan ilmu terbaru, Hmm. manajemen terbaru, Hmm. leadership terbaru. Pokoknya ilmu terbaru sudah saya praktekin. Kenapa saya bangkrut? Dan kemudian utang saya nggak lunas-lunas. Apa jawaban guru saya, Mas Aris? Hmm. Bener.
Ya, kalau kamu sudah menggunakan segala cara ternyata itu bangkrut, jangan-jangan ada hidupmu yang salah. Apa hidupmu yang salah? Jangan-jangan kamu belum membahagiakan orang tua. Sudah kok. Sudah. Kadang saya transfer saya ini. Jangan-jangan bukan itu yang diperlukan orang tua. Coba kamu cari apa itu. Dan coba kamu bersedekah atas nama orang tua. Hmm. Kemudian saya lakukan tuh. Eh, saya pulang ke Lampung, apa yang bisa membahagiakan orang tua saya tanya. Ya, sudah saya ceritakan di pertemuan Ya, pertama ya. Kemudian saya bersedekah atas nama orang tua gitu ya. Dan ternyata itu kejutan terjadi tuh Mas Aris. ya, Utang saya lunas itu. Masya Allah. Jadi sebelum berangkat haji itu saya masih punya utang banyak. Ya, ternyata begitu di Mekah itu bapak saya tahu saya punya utang kerjaannya mendoakan. Pulang dari haji, begitu kemudian eh, turun dari bis, bapak saya peluk. Pak mudah-mudahan menjadi mabrur. Bapak saya nangis gitu. Setelah dia nangis ngomong macam-macam, kata penutupnya apa? Utangmu wis lunas urung. Dan begitu saya, utang saya udah lunas. Berarti 40 hari kan itu. Masya Allah. Selama 40 hari itu, ya selain memang orang tua saya pergi haji kan, bersedekah bersedekah atas nama orang tua. Mumpung orang tua haji, bersedekah atas nama orang tua deh. Ya. Eh, Ya, dan alhamdulillah lunas. Dan sekarang saya nggak punya hutang, Mas. Ya, sudah Allah 4 tahun Akbar. ya. Masya Allah. Baik Masya utang rumah, utang angsuran saya termasuk yang apa aliran beli cash ya. Nah, itu menurut saya itu karena apa namanya? Mungkin ya Allah memberikan jalan melunasi saya utang-utang saya itu boleh jadi ini ya Ya, karena sedekah atas nama orang tua. ya. Betul. Terima kasih Bobi Jamil atas pertemuan pagi hari ini yang luar biasa. Jadi sahabat sekalian, ayah bunda, Kang Teteh, eh, dalam ilmu sugesti yang saya pelajari, ternyata suatu hari Muhammad Ali itu kalah oleh petinju yang tidak begitu dikenal, Joe Frazier namanya, tahun 1971. Jadi Muhammad Ali ini yang diunggulkan itu kalah. Ditanya dong Muhammad Ali, kok kamu bisa kalah melawan petinju yang tidak dikenal, padahal penontonnya mendukung Anda? Apa kata Muhammad Ali? Ini keren banget Muhammad Ali bilang. Jangan pernah bertanya pada orang yang kalah karena apapun yang dikatakannya, alasan apapun tidak bisa mengembalikan kemenangannya. Coba tanya ke Joe Frazier, apa yang membuat dia bisa mengalahkan saya? Yang luar biasa ketika Joe Frazier ditanya, kok Anda bisa memenangkan pertandingan ini padahal Anda tidak diunggulkan? Rahasia ada apa? Jawaban Joe Frazier apa? Refleks. Saya refleks saja ketika dia nunjuk saya bisa menghindar tanpa memakai otak saya. Langsung aja refleks. Pertanyaannya adalah, terus Anda itu punya refleks itu seperti apa? Bagaimana caranya kok punya refleks? Apa jawaban Joe Frazier? Refleks itu adalah hasil latihan terus-menerus. Jadi tidak akan ada orang hebat tanpa latihan. Sebagaimana yang tadi dikatakan kakek Jamil. Kalau Anda bersedekah, menunggu banyak duit, nggak latihan dari sekarang, ya nanti banyak duit pun sayang juga. Jadi ternyata pola pikir itu, mindset itu, tidak akan pernah nampak kalau tidak ada pola laku, pola perbuatan, aksi. Nah, aksi itu yang menciptakan habit, kebiasaan. Habit itu yang menciptakan karakter. Dan karakter itulah yang berubah nasib. Jadi selama ini berapa banyak kita yang punya banyak ilmu, belajar dengan Babe Jamil, belajar dari banyak guru, tapi kadang-kadang itu mengendap karena kita tidak latih. Karenanya, Masya Allah, Babe Jamil dan para founder di Kampung Ekopreneur itu juga menjadi bagian dari inspirasi sekaligus mewadahi teman-teman yang memang memiliki visi yang sama dengan Babe Jamil, dengan kami. Yuk, kita bersama-sama membangun sebuah peradaban di mana bakti kita kepada orang tua terjalankan. Sebagai seorang muslim yang ingin mengembangkan keilmuan terjalankan. Sebagai orang yang ingin menciptakan sebagaimana keinginan Babe Jamil, Sulaiman modern, bagaimana menjadikan orang-orang yang melek keilmuan tentang finansial, kemudian mereka juga memiliki kapasitas diri untuk membantu, untuk membuat perubahan dengan kekuatan finansial, kekuatan
yang benar-benar mampu membuat orang lain termudahkan. Jadi mungkin bisa ditampilkan lagi Mas Adit, bagi teman-teman yang ingin menjadi bagian dari peradaban di Jumat Berkah ini, yuk Bismillah, berapapun, untuk orang tua kita tercinta, untuk mertua kita tercinta, untuk keluarga kita tercinta, kita bersama-sama meniatkan bagi orang tua kita mendapatkan amal jariah dengan menjadi bagian dari pembangunan masjid dan pesantren Tajfid Trainer. Dan ini menjadi bagian dari bukti bakti kita kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi sahabatku sekalian, jam 6.47 ini saya ingin coba menyimpulkan sebagian yang tadi kita dengarkan dari Babi Jamil. Ternyata orang tua kita ini adalah jalan, bukan beban. Itu poin yang pertama, bagi apalagi yang baru hadir tengah-tengah ya. Orang tua kita adalah jalan dan bukan beban. Yang berikutnya adalah ternyata berbakti adalah keputusan, bukan perasaan. Jadi kalau bahagia baru berbakti gitu ya. Ratukan orang tua, rajakan ayahmu, ratukan ibumu. Dan saya merasakan benar Bapak Jamil ini. Saya bilang kepada adik saya, Masya Allah ya, coba ya kita saya buat simulasi tuh. Adik saya tahu, kita coba yuk bahagiakan orang tua. Ini ya kita lihat ya, apa yang kita terjadi setelah ini. Dan itu benar luar biasa. Anda bisa itu bersimulasi ya, karena Allah itu tidak pernah bohong. Allah tidak pernah bohong atas janji-janjinya. Dan ternyata benar luar biasa. Makanya bagi teman-teman yang hari ini seret ya, seret kehidupannya, seret rezekinya, seret karirnya, coba deh evaluasi sebagaimana tadi yang dikatakan Babi Jamil. Jangan pakai perasaan. Perasaan bahagia baru nengok orang tua, jenguk orang tua, ngasih orang tua. Ketika pas perasaannya kok sedang terpuruk, malah justru orang tua terabaikan. Justru ketika kita hari ini terpuruk, seret, nah itu lancarnya jalur langit ya orang tua. Berikutnya tadi Babe Jamil mengatakan adab lebih tinggi daripada logika. Jadi jangan pakai logika-logika bagaimana otak kita bekerja. Ya kita harus punya adab. Nah tadi sudah dikasih tahu oleh Babe Jamil bagaimana kita beradab. Kemudian orang tua ternyata ada di masa yang berbeda. Jadi kita harus mampu mengerti sebelum ingin dimengerti, mampu memahami sebelum ingin dipahami. Ya. Bukan sekedar selalu ingin dipahami, merubah di menjadi me. Yang sebelumnya ingin dimengerti menjadi mau mengerti. Yang sebelumnya ingin dipahami menjadi mau memahami. Yang sebelumnya ingin diberi menjadi memberi. Dan orang tua adalah investasi dunia akhirat. Dan itu luar biasa ya. Jadi hari ini terima kasih teman-teman nih. Tadi saya lihat teman-teman sangat luar biasa antusias ya. Men-scan ya. QRIS yang sudah ditampilkan. Dan ini menjadi bagian yang luar biasa. Dan yang terakhir, ternyata ada jalur-jalur tadi yang sudah diberikan oleh Babi Jamil. Jalur keren. Yang pertama adalah jalur hati. Kemudian jalur lisan, jalur waktu, tindakan, dan yang terakhir doa. Hari ini sahabat yang masih punya orang tua, ataupun yang orang tua sudah tiada. Tidak ada kata terlambat kita untuk memulai. Ada orang bertanya kepada saya, Mas Aris, ya bisa nggak kita merubah masa lalu? Saya bilang bisa. Kita bisa merubah masa lalu. Siapa bilang kita nggak bisa merubah masa lalu? Terus bagaimana dong caranya? Lakukan yang terbaik hari ini, karena hari ini akan menjadi masa lalu besok pagi. Lakukan yang terbaik, kesadaran yang terbaik, aksi yang terbaik, terkumpulnya aksi-aksi baru, termasuk taubat ya, termasuk memperbaiki diri, termasuk meningkatkan amal, akan merubah masa lalu kita. Jadi sahabat sekalian, insya Allah Senin dan Jumat kita senantiasa membersamai. Dan tolong sekali lagi, ini tolong admin mungkin bisa diberikan link Ortoku Surgaku ya. Sehingga teman-teman yang hadir di sini, yang belum masuk ke grup ya, segera masuk ke grup. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan sebagian link dari, bukan link langsung dapat Zoom-nya, langsung dapat kode Zoom. Di situ ada Ortoku Surgaku, klik. Tulis nama Anda dan segera masuk sehingga semua informasi terkait tentang aktivitas Ortoku Surgaku ini teman-teman juga dapat informasi. Dan tolong sebarkan kepada saudara-saudara terdekat, teman-teman terdekat, jejaring grup-grup Anda hari Jumat ini mulai sekarang.
Karena orang-orang yang tersadarkan melalui Anda, insya Allah Anda pun dapat pahalanya. Orang-orang mendapatkan inspirasi hari ini melalui Anda dan berikutnya, Anda pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang menuntut ilmu. Jadi terima kasih Babe Jamil atas kehadirannya. Terima kasih inspirasi yang luar biasa yang hari ini telah diberikan dalam kondisi cukup capek ya dari Labuan Bajo. Jadi mungkin ada kata quotes yang ingin disampaikan Babe Jamil sebelum kita serahkan pada Mas Adit. Ya, saya selalu kalau kita ingin bertumbuh, tempuh dua jalur. Ya. Jalur profesional dan jalur spiritual. Kalau Anda hidupnya ingin terus bertumbuh berkembang, jalur profesional, saat bekerja berikan yang terbaik, saat bisnis berikan yang terbaik. Tapi nggak cukup jalur profesional, perlu jalur spiritual. Nah, salah satu jalur spiritual yang kita tempuh untuk memudahkan semua urusan kita, memperlancar urusan kita, adalah berbakti kepada orang tua. Penggabungan jalur profesional dan jalur spiritual ini membuat hidup kita insya Allah tumbuh eksponensial. Itu Bang. Masya Allah, Masya Allah. Profesional dan spiritual. Keren banget. Kunci yang insya Allah senantiasa kita bisa praktekkan. Teman-teman semua, terima kasih kehadirannya, terima kasih membersamai, dan sekali lagi, kita tidak bisa sendiri berjalan bersama jalan orang-orang baik. Kita perlu bersama-sama bergandengan, sehingga nanti ketika di surga kita saling mencari dan menjadi saksi bahwa kita pernah hadir bareng, pernah berjuang bareng, dan kita sama-sama mengundang dan memanggil untuk bersama-sama di surga Allah Azza wa Jalla, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita kasih emoticon luar biasa kepada Babe Jamil. Silakan diberikan emotikonnya sebagai bagian dari upaya terima kasih kita. Masya Allah, love, cinta. Kita doakan beliau disehatkan, dipanjangkan umur, diberikan kemudahan untuk berbagi inspirasi, menjadi bagian dari anak yang soli bagi orang tua, dan menjadi inspirator bagi keluarga sekaligus juga untuk Indonesia. Saya serahkan kembali kepada Mas Adit, saya Aris Semajaya. Terima kasih, Allah membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu di program Ortuku Surgaku bersama Babeh Jamil Azaini dan juga Ustadz Aris Ahmad Jaya. Alhamdulillah, syukron, jazakumullahu khairan untuk Babeh Jamil dan Ustadz Aris. Sebelum kita berpisah seperti biasa akan ada informasi untuk tema dan pemateri di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu mohon berkenan kita dokumentasikan kebersamaan bersama Babe Jamil, bersama Ustadz Aris, seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah masih ada 156 orang. Boleh yang kondusif dan pastikan menjaga auratnya. Boleh dibuka kameranya, kita dokumentasikan kebersamaan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi bukti dan tanda sekaligus mengingat bahwa kita pernah bersama insya Allah. Boleh dibuka. Alhamdulillah sudah muncul ya wajah-wajah penuh cahaya. Ilmu yang alhamdulillah sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Ada 7 slide. Izin untuk menghitung. Boleh teman-teman operator multimedia dibantu. Izin saya kasih aba-aba. Boleh slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Lanjut berikan senyuman terbaiknya. Masya Allah. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kebersamaan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang ke-9. Insya Allah dengan pembahasan tema yang sangat menarik. Di hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Kita akan membahas tema berkaitan dengan membangun kebiasaan sehat tanpa drama dan tanpa memaksa, memahami perubahan fisik pada orang tua. Insya Allah akan dibersamai oleh Dr. Tamam. Beliau merupakan seorang dokter, dosen, dan penulis
yang sudah melahirkan banyak karya. Pastikan kita catat dan agendakan untuk hadir di hari Senin di waktu yang sama pukul 5:15 kita akan hadir di Ortuku Surgaku. Dan sekali lagi, kita sebagai bagian dari perjalanan Ortuku Surgaku menghadirkan beberapa ikhtiar lanjutan. Di antaranya akan ada e-course Ortuku Surgaku yang tentunya dihadirkan bagi yang ingin menempuh perjalanan lebih terstruktur dan mendalam. Insya Allah dibersamai oleh para guru, tokoh-tokoh yang insya Allah ilmunya akan kita dapatkan. Dan sebagai bentuk ikhtiar yang besar, kita sedang berupaya untuk membangun pesantren tahfiz Kampung Ekopreneur, sebuah amal jariah yang insya Allah pahalanya terus mengalir menjadi bagian dari bakti kita, bukan hanya kepada orang tua, tapi juga untuk generasi setelah kita. Terima kasih untuk kebersamaan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa untuk orang tua, untuk diri kita. Robbi gfirli wali walidaya warhamhuma kama robbaini shaghira. Semoga bakti kita hari ini menjadi cahaya untuk orang tua dan jalan ridho Allah kepada kita semua. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Pamit Pamit ya. ya. Terima kasih Baik, semuanya. baik.